kembali lagi di berita terupdate tentang MotoGP, khususnya tentang berita pasca race MotoGP Emilia Romagna 2024, di mana pada race kemarin Enea Bastianini sukses menjadi yang tercepat, kemudian disusul oleh Jorge Martin, dan di posisi ketiga ada Marc Marquez. Di balapan kemarin setidaknya ada dua hal yang menurut saya menjadi perhatian. Pertama adalah insiden antara Enea Bastianini dan Jorge Martin yang terjadi pada lap terakhir. Menurut beberapa rider atau beberapa media, Enea Bastianini melakukan tikungan yang menutup ruang Jorge Martin sehingga Jorge Martin akhirnya melebar. Tiga rider yang masuk podium yaitu Marc Marquez, Enea Bastianini, dan Jorge Martin pasca balapan melihat tayangan ulang insiden tersebut. Dan menurut Marc Marquez, dikutip dari Detik Auto, bela Jorge Martin, Marquez, harusnya Enea Bastianini turun satu posisi. Marc Marquez membela Jorge Martin yang terlibat insiden dengan Enea Bastianini pada lap terakhir. Menurut Marquez, Bastianini telah melakukan kesalahan saat menyalip lantaran memblok jalur Martin. Menurut Marquez, Bastianini harusnya dihukum turun satu posisi. Ya memang kalau kita lihat tayangan ulang insiden tersebut, kita bisa lihat memang Enea Bastianini seperti menutup ruang Jorge Martin, sehingga akhirnya Jorge Martin memutuskan untuk lurus karena dia sepertinya khawatir atau takut crash akibat dari overtake Bastianini. Tapi sepertinya race direction menilai itu adalah insiden balapan biasa, sehingga pada akhirnya Enea Bastianini tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan komentar Jorge Martin sendiri, dia mengatakan, dikutip dari Detik Auto, saya coba memahami situasi Enea. Saya pikir dia tidak punya cukup ruang untuk melakukan langkah tersebut. Tapi tidak ada gunanya terus membicarakan itu karena tak akan mengubah apapun. Yang pasti saya merasa pantas mendapatkan kemenangan itu. Kalau dia memang mau bergerak di tikungan, setidaknya lakukan dengan cara bersih dan jangan menyentuh saya. Saya kira ini komentar Jorge Martin yang sangat dewasa. Terlepas saya pun menilai Jorge Martin sebenarnya memiliki catatan atau kecepatan yang bisa memenangkan race kemarin. Tapi karena Bastianini sangat agresif di sirkuit Emilia Romagna yang notabene itu adalah sirkuit Misano, kandangnya Enea Bastianini, sepertinya Jorge Martin mengalah karena dia tahu pesaingnya yaitu Francesco Bagnaia mengalami crash dan tidak bisa melanjutkan balapan. Daripada dia fight sengit dengan Enea Bastianini yang pada akhirnya bisa mengakibatkan dia crash, dia sepertinya memilih untuk bermain aman dan puas dengan posisi kedua. Dan komentar Marc Marquez yang menilai overtake Enea Bastianini terhadap Jorge Martin memotong ruang dan sedikit berbahaya, saya kira Marc Marquez lupa akan dirinya di masa lalu. Dia pun sering melakukan hal tersebut terhadap beberapa rider seperti Jorge Lorenzo kalau nggak salah saat di sirkuit Jerez, ataupun terhadap Valentino Rossi pada sirkuit Sepang ataupun Assen Belanda. Dan sepertinya memang terlepas dari berita-berita yang beredar, tapi kalau kita lihat video ini, sepertinya Enea Bastianini dan Jorge Martin tidak ada masalah berarti. Itu biasa-biasa saja, kita bisa lihat mereka masih bisa tertawa dan bercanda. Jadi saya kira masalah insiden antara Enea Bastianini dan Jorge Martin di GP Emilia Romagna pada lap terakhir itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Yang paling unik mungkin menurut saya adalah crashnya Francesco Bagnaia dan performa buruknya di awal-awal race MotoGP Emilia Romagna kemarin. Padahal kalau kita lihat hasil yang diraih oleh Bagnaia di
praktis hari Jumat, di mana dia menjadi rider tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,286 detik. Yang kalau nggak salah ini adalah rekor catatan waktu tercepat di Misano saat itu. Kemudian di sesi kualifikasi, Bagnaia kembali menjadi yang tercepat dan bahkan catatan waktunya lebih tajam, lebih cepat dibanding praktis pada hari Jumat, di mana pada sesi kualifikasi dia meraih pole dengan catatan waktu 1 menit 30,031 detik. Dan di hari Sabtu pada pukul 8 malam saat sprint race, dia menjadi rider tercepat atau juara sprint race mengalahkan Jorge Martin. Melihat hasil tersebut, saya pun terheran-heran apa yang terjadi dengan Francesco Bagnaia di balapan kemarin. Hasil bagusnya di practice atau free practice pada hari Jumat dan sesi kualifikasi, sebenarnya dia harusnya bisa memenangkan balapan atau setidaknya bersaing ketat dengan Jorge Martin. Tapi di awal-awal race performanya, catatan waktunya sangat-sangat buruk. Dan kalau kita kutip pernyataannya, dia sepertinya memiliki masalah pada ban belakang. Seperti ini, saya kehilangan grip belakang saat sesi warm up di tikungan terakhir. Kemudian saya juga mengalaminya di lap pertama tikungan 13. Ban belakang baru bekerja setelah 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Memang kalau kita lihat catatan waktu di balapan kemarin, Francesco Bagnaia yang di awal-awal balapan dia sangat mudah disalip oleh Jorge Martin atau Enea Bastianini. Catatan waktunya juga sangat buruk kalau dibandingkan dengan dua rider tersebut. Saat balapan menyisakan 12 lap, dia malah bisa mencetak new best race lap dengan catatan waktu 1 menit 30,939 detik. Kemudian di 11 lap putaran terakhir, dia kembali bisa mencetak waktu new best race lap dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik. Jadi memang benar, sepertinya Bagnaia mendapatkan catatan waktu yang baik di kurang lebih 15 lap terakhir. Dan kalau kita lihat di perbandingan saat balapan menyisakan 11 lap, perbandingan catatan waktu antara Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Francesco Bagnaia, memang faktanya Bagnaia lebih cepat kalau dibandingkan dengan Jorge Martin atau Enea Bastianini. Kemudian di 9 lap terakhir, catatan waktu Francesco Bagnaia pun masih menjadi yang tercepat dengan 1 menit 30,997 detik. Kalau seandainya Bagnaia panas di 10 lap awal atau 20 lap terakhir, sepertinya Bagnaia bisa mendekati Jorge Martin atau Enea Bastianini. Tapi sayangnya catatan waktu Bagnaia yang mulai membaik itu terjadi di 15 lap terakhir, dan saya kira itu sudah terlambat. Dan yang bikin saya terkejut adalah bukannya dia bersaing atau mendekati Enea Bastianini yang berada di posisi kedua, dia malah crash di 7 lap terakhir. Dan ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia yang sedang berjuang untuk bersaing memenangkan gelar juara dunia MotoGP dengan Jorge Martin. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Barangkali Anda memiliki pandangan tersendiri atau ada komentar-komentar tertentu, silahkan komentar di bawah. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share.